Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hada ila yaumin nahda. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna taqwa imtisalul awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di tempat yang sangat mulia guna melaksanakan sholat Jumat yang telah diwajibkan kepada kita semua. Dan semoga kita, amal ibadah kita hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita menghadap Allah dan dijadikan orang ahli surga. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu, marilah kita panjatkan ketakwaan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita dalam keadaan sendirian maupun bersama orang banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah berada hampir di akhir bulan Januari 2023. Berarti umur kita semakin bertambah. Dan juga perlu disadari, hari demi hari dengan perjalanan waktu kita semakin mendekati yang namanya kematian. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kalau ajal sudah datang, maka semua akan kita tinggalkan. Mungkin umur kita 10 tahun lagi, atau mungkin 10 bulan lagi, atau bahkan mungkin Jumat ini merupakan Jumat yang terakhir bagi kita. Sekarang yang perlu kita pikirkan, sudah cukupkah bekal kita? Sudah sempurnakah bekal kita? Sudah siapkah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil, yang akan menyiapkan dua hal, balasan siksaan atau nikmat yang sangat sempurna di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hal yang pasti. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap manusia itu pasti akan menemui ajalnya.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila sudah tiba yang namanya ajal, maka tidak bisa diundur barang sedikit pun atau dimajukan barang sedikit pun. Jadi kita semua adalah hanya menunggu datangnya ajal yang sampai sekarang, dan setinggi apapun kewaliannya itu tetap tidak mengetahui, karena itu merupakan rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Dengan satu tujuan, agar makhluk, agar kita semua selalu siap kapanpun kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kematian ada 3 hal yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah waktu. Kapan kematian itu akan datang? Siapapun tidak akan tahu dan akan berusaha untuk lari darinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakanlah Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua akan lari darinya sejauh-jauhnya. Fa inni mulakikum, kata Allah, dan saya akan menemukannya. Dimanapun kita berada, lari kemanapun kita berada, yang namanya malaikat maut akan menemukannya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan maha mengetahui hal-hal yang sangat jelas. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan menampakkan kepada kita semua apa-apa yang telah kita kerjakan di masa hidupnya. Mungkin kita bisa bersembunyi dari bos kita. Mungkin kita bisa bersembunyi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa bersembunyi dari guru-guru kita. Tapi apakah kita bisa bersembunyi dari Allah Zat yang Maha Agung? Sedangkan Allah sudah mengatakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sedangkan Allah nanti akan menampakkan sekecil apapun yang kalian kerjakan, itu akan nampak di depan kita dan kita tidak akan bisa mengelaknya. Kalau kita ingat kepada satu kisah yang mungkin itu akan lebih memperkuat kepercayaan kita kepada datangnya ajal. Suatu saat Nabi Sulaiman sedang mengajar umatnya. Ada salah satu umatnya Nabi Sulaiman yang berada di pojok tempat tersebut. Kemudian datanglah malaikat Israel, malaikat maut, yang selalu melirik kepada orang tersebut. Kemudian umatnya Nabi Sulaiman karena saking paniknya akhirnya mendatangi Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, tolong antarkan aku ke tempat yang paling jauh. Kenapa? Karena ada malaikat maut sedang melirik saya. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil makhluknya, memanggil umatnya yang namanya angin. Kemudian minta kepada angin, wahai angin, antarkan umatku ini ke daerah India. Kemudian sama angin diantarkan ke India. Lalu malaikat maut mendatangi Nabi Sulaiman. Ada apa malaikat maut? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut umatmu
4 menit lagi. Tapi umatmu tadi ada di sini. Dan Allah memerintahkan disuruh cabut umatmu, nyawanya disuruh cabut di India. Sudah malaikat maut, umatku sekarang sudah ada di India, diantarkan oleh umatku yang bernama angin. Sekarang sudah ada di India. Silahkan kamu datang ke India. Dan umatku sekarang sudah ada di India. Itulah rahasia kematian. Mungkin kita sudah pernah melihat kisah nyata yang nyata-nyata oleh istrinya tidak diperbolehkan berangkat, oleh anaknya tidak diperbolehkan berangkat. Kemudian dia berangkat dan dia mempunyai tugas di dalam kapal selam. Kemudian beliau meninggal di tengah lautan, di dasar lautan. Coba bayangkan, seandainya kematian itu ditampakkan, seakan-akan jangan berangkat, karena mara bahaya akan menimpamu. Tapi Allah tidak memberikan sedikit pun kepada umat manusia untuk mengetahui kapan dan di mana ajal kita datang. Itu rahasia Allah. Kemudian yang kedua, di mana waktu, tempat, di mana kita akan dicabut nyawa kita. Kita jangan bingung. Yang penting kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami ketika kami bersujud. Ya Allah, ambil nyawa kami ketika kami sholat Jumat. Ya Allah, ambil nyawa kami ketika kami membaca Al-Quran. Itu yang perlu selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak jarang banyak kita mendapatkan informasi bahwa ada yang mati sedang sujud, ada yang mati sedang membaca Yasin, ada yang mati sedang menyumbang, ada yang mati sedang berangkat ke Jumatan, dan juga tidak sedikit orang yang mati sedang mencuri, dan tidak sedikit orang yang mati sedang mabuk, dan tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Itulah yang perlu kita sadari. Itulah yang perlu kita renungkan bersama, bahwa kita semua akan mati. Dan mati tidak memilih umur. Kalau waktunya datang, yang kecil juga mati. Kalau waktunya datang, yang muda juga mati. Dan ada yang sudah tua menunggu tuanya. Maka dari itu, kita semua tidak akan tahu. Sehingga marilah kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca istighfar. Yang paling penting, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Karena itu merupakan bekal yang paling mulia, bekal yang paling besar untuk menghadap kematian dan menghadap akhirat serta menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.